dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil ini mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama yaitu dapat konsultasi lebih awal, yang kedua mempelajari kehamilan lebih dini, yang ketiga paham cara menjaga kehamilan saat hamil, yang keempat bersosialisasi, yang kelima mengetahui standar nutrisi kehamilan, dan yang keenam yaitu mendapat informasi lebih lengkap. Dalam kelas ibu hamil kali ini saya akan menggunakan buku KIA tahun 2019. Dalam buku KIA ini terdapat kesehatan ibu dan kesehatan anak. Yang pertama, periksa kehamilan. Periksa kehamilan untuk buku KIA 2019 terdapat 4 kali pemeriksaan, sedangkan buku KIA yang sudah direvisi terdapat 6 kali pemeriksaan. Dalam buku KIA 2019, 4 kali pemeriksaan dilakukan, 1 kali pada usia kandungan 1-3 bulan, 1 kali usia kandungan 4-6 bulan, 2 kali pada usia kandungan 7-9 bulan. Yang pertama, ibu hamil mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan, yaitu meliputi 1. Pengukuran tinggi badan cukup 1 kali. Bila tinggi badan kurang dari 145 cm, maka faktor risiko panggul sempit, kemungkinan sulit melahirkan secara normal. Selanjutnya yaitu penimbangan berat badan setiap kali periksa. Jadi sejak bulan keempat pertambahan berat badan paling sedikit 1 kg per bulan. Yang kedua, pengukuran tekanan darah atau tensi. Jadi tekanan darah normal untuk ibu hamil yaitu 120/80 mmHg. Bila tekanan darah lebih besar atau sama dengan 140/90 mmHg, ada faktor resiko hipertensi atau tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Yang ketiga, pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Bila lila kurang dari 23,5 cm, menunjukkan ibu hamil menderita kurang energi kronis atau ibu hamil KEK dan beresiko melahirkan bayi berat badan rendah atau BBLR. Yang keempat yaitu pengukuran tinggi rahim. Pengukuran tinggi rahim berguna untuk melihat pertumbuhan janin, apakah sesuai dengan usia kehamilan atau tidak. Yang kelima, penentuan letak janin atau presentasi janin dan perhitungan denyut jantung janin. Apabila pada trimester 3 bagian bawah janin bukan kepala atau kepala belum masuk panggul, kemungkinan ada kelainan letak atau ada masalah lain. Bila denyut jantung janin kurang dari 120 kali per menit atau lebih dari 160 kali per menit, menunjukkan ada tanda gawat janin dan harus segera dirujuk. Selanjutnya yang keenam yaitu penentuan atau screening status imunisasi tetanus atau TT oleh petugas kesehatan pada saat pelayanan antenatal untuk memutuskan apakah ibu hamil sudah lengkap status imunisasi tetanusnya atau T5. Jika belum lengkap, maka ibu hamil harus diberikan imunisasi tetanus difteri untuk mencegah penyakit tetanus pada ibu dan bayi. Selanjutnya yang ketujuh yaitu memberikan tablet tambah darah.
Ibu hamil sejak awal kehamilan meminum 1 tablet tambah darah setiap hari minimal selama 90 hari. Tablet tambah darah diminum pada malam hari untuk mengurangi rasa mual. Selanjutnya yang ke-8 yaitu tes laboratorium. Tes laboratorium ini terdapat 4 langkah. Yang pertama yaitu tes golongan darah. Tes golongan darah untuk mempersiapkan donor bagi ibu hamil bila diperlukan. Yang kedua yaitu tes hemoglobin. Tes hemoglobin untuk mengetahui apakah ibu kekurangan darah atau anemia. Yang ketiga, tes pemeriksaan urin atau air kencing. Tes pemeriksaan urin ini untuk mengetahui adanya protein atau glukosa dalam urin ibu hamil. Dan yang keempat yaitu tes pemeriksaan darah lain seperti HIV, sifilis, dan hepatitis B. Sementara pemeriksaan malaria dilakukan di daerah endemis. Yang ke-9 yaitu konseling atau penjelasan. Tenaga kesehatan memberi penjelasan mengenai perawatan kehamilan, pencegahan kelainan bawaan, persalinan dan inisiasi menyusui dini atau IMD, nifas, perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, keluarga berencana, dan imunisasi pada bayi. Penjelasan ini diberikan secara bertahap pada saat kunjungan ibu hamil. Yang ke-10, tata laksana atau mendapatkan pengobatan. Jika ibu hamil mempunyai masalah kesehatan pada saat hamil, ibu akan mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu perawatan ibu hamil dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu makan beragam makanan secara proporsional dengan pola gizi seimbang dan 1 porsi lebih banyak daripada sebelum hamil. Yang kedua, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup ini harus dilakukan dengan cara yang pertama, tidur malam paling sedikit 6-7 jam. Dan usahakan siangnya tidur atau berbaring 1-2 jam. Yang kedua yaitu posisi tidur sebaiknya miring ke kiri. Yang ketiga, pada daerah endemis gunakan kelambu berinsektisida. Yang keempat yaitu bersama dengan suami lakukan rangsangan atau stimulasi pada janin dengan sering mengelus-elus perut ibu dan ajak janin bicara sejak usia kandungan 4 bulan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menjaga kebersihan diri. Ibu hamil juga harus menjaga kebersihan diri dalam sehari-hari. Pertama, cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir sebelum makan, setelah buang air besar, dan buang air kecil. Yang kedua, menyikat gigi secara benar dan teratur minimal setelah sarapan dan sebelum tidur. Yang ketiga, mandi 2 kali dalam sehari. Yang keempat, bersihkan payudara dan daerah kemaluan. Yang kelima, ganti pakaian dan pakaian dalam setiap hari. Yang keenam, periksakan gigi ke fasilitas kesehatan pada saat periksa kehamilan. Selanjutnya yang keempat, boleh melakukan hubungan suami istri selama hamil. Tetapi harus ditanyakan terlebih dahulu bagaimana posisi-posisi yang benar agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan saat berhubungan. Yang kelima yaitu aktivitas. Yang pertama, ibu hamil yang sehat dapat melakukan aktivitas fisik sehari-hari dengan memperhatikan kondisi ibu dan keamanan janin yang dikandungnya. Yang kedua, suami membantu istrinya yang sedang hamil untuk melakukan
pekerjaan sehari-hari. Dan yang ketiga, ikuti senam hamil sesuai dengan anjuran petugas kesehatan. Dalam kehidupan sehari-hari, yang harus dihindari ibu selama hamil yaitu yang pertama, kerja berat, merokok atau terpapar asap rokok, minum minuman bersoda, beralkohol dan jamu, tidur terlentang lebih dari 10 menit pada masa hamil tua, ibu hamil minum obat tanpa resep dokter, dan stres berlebihan. Dan yang selanjutnya yaitu makanan bergizi untuk ibu hamil. Makanlah dengan pola gizi seimbang dan bervariasi, 1 porsi lebih banyak dari sebelum hamil. Tidak ada pantangan makanan selama hamil. Cukupi kebutuhan air minum pada saat hamil. Kebutuhan air minum ibu hamil minimal 10 gelas per hari. Jika ibu merasakan mual, muntah, dan tidak nafsu makan, pilihlah makanan yang tidak berlemak dalam porsi kecil tetapi sering. Contohnya yaitu buah, roti, ubi, singkong, dan biskuit. Jangan minum minuman keras dan merokok. Jika minum obat, tanyakan kepada petugas kesehatan. Selanjutnya yaitu persiapan melahirkan atau bersalin. Adapun persiapan yang harus disiapkan yaitu yang pertama, tanyakan kepada bidan dan dokter tanggal perkiraan persalinan. Kedua, suami atau keluarga mendampingi ibu saat periksa kehamilan. Yang ketiga, persiapkan tabungan atau dana cadangan untuk biaya persalinan dan biaya lainnya. Yang keempat, siapkan kartu jaminan kesehatan nasional. Yang kelima, untuk memperoleh kartu JKN, daftarkan diri ke kantor BPJS Kesehatan setempat atau tanyakan kepada petugas kesehatan. Yang kelima, rencanakan melahirkan ditolong oleh dokter atau bidan di fasilitas kesehatan. Yang ketujuh, siapkan KTP, kartu keluarga, dan keperluan lain untuk ibu dan bayi yang akan dilahirkan. Yang kedelapan, siapkan lebih dari 1 orang yang memiliki golongan darah yang sama dan bersedia menjadi pendonor jika diperlukan. Yang kesembilan, suami, keluarga, dan masyarakat harus menyiapkan kendaraan jika sewaktu-waktu diperlukan. Kesepuluh, pastikan ibu hamil dan keluarga menyepakati amanat persalinan dalam stiker P4K dan sudah ditempatkan di depan rumah ibu hamil. Baik, stikernya seperti ini ya. Ini stikernya. Di sini ada nama ibu, taksiran persalinan, penolong persalinan, tempat persalinan, pendamping persalinan, transportasi, dan calon pendonor darah. Yang ke-11 yaitu rencanakan ikut keluarga berencana atau KB setelah bersalin. Tanyakan tentang cara ber-KB kepada petugas kesehatan. Selanjutnya yaitu tanda bahaya pada kehamilan. Jika ibu merasakan tanda bahaya seperti muntah terus dan tak mau makan, demam tinggi, bengkak kaki, tangan dan wajah, atau sakit kepala disertai kejang, janin dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya, pendarahan pada hamil muda dan hamil tua, serta air ketuban keluar sebelum waktunya, segera bawa ibu hamil ke puskesmas, rumah sakit, dokter, dan bidan bila dijumpai keluhan dan tanda-tanda bahaya tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu
Masalah lain pada masa kehamilan yaitu yang pertama, demam, menggigil, dan berkeringat. Bila ibu berada di daerah endemis malaria, menunjukkan adanya gejala penyakit malaria. Yang kedua, terasa sakit pada saat kencing atau keluar keputihan atau gatal-gatal di daerah kemaluan. Yang ketiga, batuk lama atau lebih dari 2 minggu. Yang keempat, jantung berdebar-debar atau nyeri di dada. Yang kelima, diare berulang. Dan yang keenam yaitu sulit tidur dan cemas berlebihan. Jika ibu mengalami masalah seperti yang saya sebutkan, segera bawa ibu ke puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya. Kelas ibu hamil saya cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.